Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Kali ini kita akan unboxing dan mereview salah satu alat yang wajib dimiliki oleh para pekerja teknik, pekerja metal, pekerja kayu, dan juga pekerja proyek, yaitu mesin gerinda Dongcheng DSM21 strip 100. Mesin gerinda yang bikin saya sangat penasaran ya kawan, karena akhir-akhir ini hampir semua reviewer Power Tools serentak mereview line up produk dari Dongcheng, termasuk mesin gerinda yang satu ini. Sehebat apa sih produk dari Dongcheng? Mari kita intip spesifikasinya langsung ya kawan. Oke, ini dia spesifikasinya. Modelnya adalah DSM 21 100BC, kemudian rated power inputnya di 750 watt, kemudian speednya di 1300 rpm, max wheel diameter atau diameter maksimal untuk batu gerindanya adalah 100 mm atau 4 inch. Kemudian beratnya di 1,6 kg ya kawan. Dan di sini sudah ada stiker registrasi K3L-nya ya kawan. Produk lain yang direkomendasikan adalah DSM 17100B, kemudian DSM 17100P. Tapi yang akan kita review ini adalah DSM 21100B ya kawan. Langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja perlengkapannya. Oke, ternyata itu saja kelengkapannya ya kawan. Unitnya, kemudian blade cover atau wheel guard, dan kemudian satu kunci untuk membuka baut penjepit batu gerindanya ya kawan. Yang pertama, buku manual penting untuk dibaca terlebih dahulu ya kawan, karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Dan di sini juga ada nomor-nomor partnya ya kawan. Jadi apabila Anda membutuhkan spare part, tinggal mengacu ke sini saja ya kawan. Sudah ada nomor-nomornya di sini, dan di sini bagian-bagiannya ya, atau namanya ya. Berikutnya kartu garansi. Garansi yang diberikan adalah servis gratis dan spare part gratis selama 3 bulan pertama. Kemudian setelah 3 bulan pertama, kita juga mendapat garansi selama 2 tahun ya kawan, yaitu untuk suku cadang diskon 25% dan berlaku untuk 1 kali reparasi ya kawan. Dan service centernya sudah ada di 16 kota besar di Indonesia ya kawan. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, sampai Jayapura ya kawan. Ini persyaratan dan ketentuan garansinya ya kawan, bisa dibaca terlebih dahulu. Ini sama ya kawan ya. Selanjutnya kita dapat blade cover atau blade guard ya kawan, terbuat dari material besi yang menurut saya agak tipis ya kawan, tapi tidak apa-apalah, yang penting berfungsi untuk safety atau keselamatan Anda ya kawan. Lalu kunci pas untuk membuka baut penjepit batu gerindanya ya kawan. Ini menurut saya agak tipis ya kawan ya, pengalaman saya memakai kunci gerinda dengan ketebalan seperti ini, rentan bengkok ya kawan. Kalau baut penjepit batu gerindanya macet, biasanya susah dibuka, kita butuh yang lebih tebal dari ini ya kawan. Tapi oke ya, tidak apa-apalah. Dan yang terakhir, unitnya. Sekilas penampakannya, finishingnya cukup rapi ya kawan. Kemudian bahan dari bodi plastiknya ini juga menurut saya cukup bagus ya. Cukup mengejutkan ini Dongcheng dengan harga 250.000. Kita dapat kualitas seperti ini, menurut saya sih sudah cukup mengejutkan juga ya kawan ya. Trim bodi plastiknya juga sangat rapi ya kawan, bisa dilihat di sini trimnya, kemudian sambungan-sambungannya di sini juga sangat rapi. Tidak ada sisa-sisa plastik seperti gerinda merek lain di rentang harga 250 sampai 300 ribuan ya. Biasanya di sini ada trim plastiknya yang bleber-bleber, finishingnya kurang bagus ya, tapi ini cukup rapi menurut saya. Kemudian rumah gearboxnya ini terbuat dari besi yang kelihatannya cukup kokoh juga ya kawan, dan bagian kiri dan kanannya sini sudah dilengkapi dengan lubang untuk safety handle-nya ya kawan.
Namun tadi di bagian aksesorisnya kita tidak dapat safety handle ya kawan. Dan yang menariknya, bagian untuk baut safety handle-nya ini ditutup dengan karet seperti ini ya kawan. Ini menurut saya nilai plus juga untuk dongceng ya kawan. Sampai bagian detail sekecil ini juga diperhatikan. Kualitasnya tidak main-main ya kawan. Bisa Anda lihat sendiri, bagian flange atau penjepit batu gerindanya, bahannya juga cukup bagus ya kawan. Nah, bisa dilihat ya, tidak main-main dengan kualitasnya ini, walaupun harganya hanya di 250 ribuan. Kemudian lubang pembuangan panasnya ada di bagian bawah, sebelah kanan dan sebelah atas, dan di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan lubang pembuangan panas. Untuk saklar on off-nya terletak di bagian belakang sini ya kawan. Tinggal kita operasikan aja seperti ini. Dan sekali lagi di sini sudah dilengkapi dengan stiker registrasi K3L ya kawan. Untuk spesifikasi teknisnya di sini ya. Pengunci spindle atau pengunci putaran mesin gerinda terletak di sini ya kawan, diberi warna merah, jadi cukup jelas. Nah, kalau kita ingin mengganti batu gerinda, kita press bagian sini dan putarannya sudah terkunci ya kawan. Untuk kabelnya ini, kabelnya sudah kelas industri ya kawan. Di sini ada markingannya, sudah kelas industri. Bagian stekernya juga di sini bisa kita lihat markingnya. Dan kabelnya cukup lentur ya kawan, dan panjang juga ini sekitar 2,5 meter atau 2 meter ya kawan. Oke, selanjutnya tes daya listrik tanpa beban ya kawan. Di spesifikasinya ini tertulis 750 watt ya kawan. Kita coba saja. Dan ternyata daya listriknya tadi di 800 watt ya kawan. Oke, selanjutnya tes RPM ya kawan. Di spesifikasinya ini ditulis 13.000 RPM. Apakah sesuai dengan spesifikasinya? Ini tadi daya listriknya ada di 800 wattan, seharusnya bisa sih lebih dari 10.000 RPM ya kawan. Kita coba saja. Nah, ternyata RPM-nya di 10.956. 10.000 lebih sedikit ya kawan. Masih di bawah spesifikasi, tapi masih oke lah untuk mesin gerinda dengan daya listrik 800 watt ya kawan. 10.000 itu sudah cukup bagus menurut saya, dan ini 10.000 lebih sedikit ya kawan, hampir 11.000 RPM. Oke kawan, berikutnya akan saya tes untuk memotong besi dengan ketebalan kurang lebih 10 atau 8 mili ini ya. Kita tes. Listriknya akan saya pakai di 450 watt dulu ya kawan. Oh, ternyata 450 watt tidak kuat ya. Bisa Anda lihat sendiri. Nah, jeglek ya kawan. Oke, kita naikkan dulu ke 900 watt. 900 watt. Memotong besi dengan ketebalan 8 atau 10 mili ya. Ini bidang kerjanya termasuk heavy duty. Plat bar atau plat strip dengan lebar 8 cm atau 3 in dan ketebalan 10 mili. Kita coba ya kawan. Namun jangan lupa untuk memakai alat keselamatan seperti sarung tangan, pelindung dengar, masker, dan juga kacamata safety atau face shield kalau ada ya kawan. Langsung saja. Sangat terasa ya kawan.
Mantap juga ternyata tenaganya ya kawan. Putarannya sangat stabil, kemudian RPM-nya juga bagus, dan yang penting powernya ini sangat terasa ya kawan. Ini dia hasil potongannya, tidak memakan waktu yang lama. Ini sekitar 3 in lebarnya, kemudian tebalnya sekitar 10 mili. Ini dia tadi hasil potongannya, cukup cepat, tidak memakan waktu yang lama. Dan selanjutnya akan saya pakai untuk menggerinda rata las-lasan ya kawan. Listriknya tetap di 900 watt. Lalu kawan, tidak ada los RPM. Tadi saya tekan dengan kuat. Hasilnya. Tadi saya tekan dengan kuat, tenaganya tidak berkurang. Oke, ini dia hasilnya tadi, cukup memuaskan ya kawan. Tidak ada los RPM, tenaganya cukup kuat, walaupun tadi saya tekan dengan kuat ya. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran saya. Setelah saya coba untuk memotong dan menggerinda bidang kerja yang cukup tebal tadi, bisa saya simpulkan kalau ternyata memang mesin gerinda Dongcheng ini mempunyai kualitas yang sangat bagus, bisa diperhitungkan dan tidak usah diragukan lagi ya kawan. Terbukti waktu memotong flat bar dengan tebal kurang lebih 10 mm tidak membutuhkan waktu yang lama. Tenaga dan porsinya sangat luar biasa, getarannya cukup minim, dan putaran mesin cukup halus dan ringan. Tidak ada loss RPM atau loss power waktu saya tekan dan saya paksa untuk menggerinda weldingan atau las-lasan ya kawan. Build quality dan desainnya juga sangat baik dan tentu saja harganya sangat terjangkau ya kawan. Dengan harga 250 ribuan dan dapat performa serta kualitas yang seperti ini, menurut saya sih sangat murah ya kawan. Karena mesin gerinda ini sudah bisa dikategorikan mesin gerinda kelas industri. Jadi dari saya ini sangat recommended ya kawan. Untuk kekurangannya saya rasa hampir tidak ada ya kawan. Mungkin dari aksesorisnya saja tidak dilengkapi dengan safety handle, dan juga ini untuk blade guardnya ini terhitung tipis ya kawan. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kan mesin gerindanya ya. Untuk link pembeliannya silahkan klik di pojok kiri bawah ya kawan, atau cek di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.